Oke, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semua, kelas Waalaikumsalam. MN 18J, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu, dosen pengampu Pak Bapak Nandang, yang pada saat ini kami akan menyampaikan materi mengenai pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dengan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Putri Ratnasari, yang kedua Bayu Eka Nugraha, dan yang ketiga saya sendiri Idul Saldi Tanjung. Kalau untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Putri Ratnasari. Silakan Putri. Nama saya Putri Ratnasari, saya dari kelas MN 18J. Saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan tindakan. Adapun pengertian lain dari proses pengambilan keputusan adalah serangkaian sequencing yang logis pada kegiatan di mana keputusan dibuat. Kegiatan ini meliputi yang pertama mengidentifikasi atau mengantisipasi masalah, yang kedua mengumpulkan fakta yang relevan, yang ketiga mempertimbangkan solusi alternatif, yang keempat memilih alternatif terbaik, yang kelima, pelaksanaan pemantauan dan penyesuaian. Semua pendekatan untuk pengambilan keputusan adalah objektif dan subjektif, atau kombinasi dari keduanya. Ada dua model untuk memecahkan dan mencegah masalah. Dua model efektif pemecahan masalah. Yang pertama, siklus Deming. Yang kedua, metode Perry-Johnson. Siklus Deming seperti yang dapat kita lihat di slide. Ini contohnya siklus aktivitas Kaizen atau siklus PDQE. Yang pertama ada plan, yaitu identifikasi masalah, analisis masalah, dan perencanaan penanggulangannya. Yang kedua do, dengan cara melakukan implementasi rencana solusi dan memastikan skill pekerja yang diperlukan. Ketiga, action dilakukan dengan cara jika hasilnya memuaskan, masukkan perubahan tersebut pada SOP dan latih pekerja untuk menguasainya. Dan yang keempat, atau langkah terakhir, yaitu cek. Memeriksa hasil dan tentukan tingkat pencapaiannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Pemecahan masalah dan alat pengambilan keputusan, yaitu mengamankan informasi yang dapat dipercaya merupakan bagian penting dari keputusan dari W. Edward Deming. Merekomendasikan penggunaan alat-alat berikut. Yang pertama, cause and effect diagram, flow chart, Pareto chart, run chart, histogram, contour chart, scatter diagram. Metode Perry-Johnson. Yang pertama, membentuk tim pemecahan masalah. Mendiskusikan daftar masalah yang dihadapi, membatasi daftar masalah, mendefinisikan masalah, memilih dan memprioritaskan masalah yang akan diatasi, mengumpulkan informasi mengenai masalah yang dihadapi, berusaha menentukan solusi optimal dan mengimplementasikan solusi optimum. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara ilmiah. Pengambilan keputusan secara ilmiah yaitu membuat keputusan berdasarkan data, bukan pada firasat. Pengambilan keputusan secara ilmiah menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, sehingga keputusan yang dihasilkan secara ilmiah dapat menjamin
keputusan tersebut layak digunakan untuk pemecahan masalah. Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, ada keuntungan dan kerugian untuk keterlibatan karyawan. Teknik untuk meningkatkan pengambilan keputusan kelompok, yang pertama yaitu brainstorming, NGT, dan tim. Manajer harus siap untuk melawan grup shift dan groupthink. Peran informasi dalam pengambilan keputusan. Informasi adalah data yang telah dikonversi ke dalam format yang relevan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Para pembuat keputusan adalah menerima informasi yang mendasarkan keputusan secara keseluruhan atau sebagian pada apa yang mereka terima. Perkembangan teknologi telah memperkenalkan potensi informasi yang berlebihan atau kondisi yang ada ketika ada orang menerima informasi lebih dari yang mereka proses pada waktu yang tepat. Slide selanjutnya dilakukan oleh Pak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bayu dan Putri sebelumnya. Selanjutnya adalah yaitu menggunakan sistem informasi manajemen. Karena sekarang sudah zamannya teknologi, tidak sangat memungkinkan kita untuk melakukan pengambilan keputusan atau pemecahan masalah melalui teknologi, yaitu menggunakan sebuah sistem informasi manajemen yang dengan cara mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi tersebut yang dibagi dari 3 komponen, dari hardware, software, dan user-nya itu sendiri. Sistem informasi manajemen yaitu sebuah sistem informasi yang dapat melakukan pekerjaan luar biasa, memberikan informasi tentang hal-hal yang dapat diprediksi dan rutin. Namun, tetap harus ada orang yang mengontrol tersebut, yaitu seorang manajer. Manajer ini harus lebih perhatian terhadap permasalahan yang tidak dapat diprediksikan oleh sistem itu sendiri. Jadi tetap harus ada orang yang mengontrol atau yang memantau, menganalisa secara manual untuk menganalisanya. Nah, kreativitas dalam pengambilan keputusan ini sangat diperlukan. Untuk apa? Yaitu agar sebuah pendekatan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang imajinatif, asli, dan inovatif. Proses kreativitas itu dapat muncul ketika dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua inkubasi, yang ketiga wawasan, dan verifikasi. Persiapan itu sendiri yaitu menyiapkan tim ataupun manajer itu sendiri untuk belajar, menambah pengalaman, berkumpul, dan juga menyimpan informasi dalam bidang tertentu dari teknologi tentunya. Lalu diinkubasi dari ilmu yang didapatkan atau dari sistem informasi yang didapatkan, itu apakah masih bisa dikembangkan atau diubah, istilahnya ATM ya, diamati, tiru, dan dimodifikasi. Kalau bisa, maka itu sangat membantu untuk proses kreativitas yang akan menjadi membantu pemecahan masalah dari suatu organisasi. Untuk wawasan adalah momen yang menginspirasi pada saat muncul solusi atau potensi yang semakin jelas ketika ada masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi. Verifikasi yaitu meliputi peninjauan dan pemeriksaan terhadap keputusan untuk menentukan apakah benar-benar dapat berjalan dari proses yang di awal, dari persiapan, inkubasi, wawasan, lalu diverifikasi. Sistem atau ilmu atau inputan yang didapatkan tadi di awal, apakah bisa berjalan di organisasi yang mereka jalankan. Faktor-faktor yang menghambat kreativitas biasanya meliputi satu, mencari hanya satu jawaban yang benar. Jadi hanya saklek gitu di satu jawaban atau di satu pemikiran, sehingga membuat dia tidak menjadi begitu logis, tidak menerima saran dari yang lain.
Yang berikutnya itu menghindari ambiguitas. Yang berikutnya menghindari risiko, lalu lupa cara bermain, takut penolakan, mengatakan aku tidak kreatif. Ini berarti tidak boleh pesimis gitu ya. Kita harus tetap optimis bahwa kreativitas ini bisa dikembangkan. Ada cara atau strategi untuk membantu seseorang dapat berpikir kreatif. Yang pertama, ide vending. Yang kedua, mendengar atau listening. Yang ketiga, yaitu ide atribusi. Di mana ide vending ini dilakukan oleh seorang manajer ketika mendapati masalah, namun dengan tinjauan terhadap literatur tentang masalah tersebut yang dihadapi. Kemudian informasi yang dia dapatkan di-share, disebarkan, dibagikan kepada timnya, kepada karyawannya untuk merangsang para karyawan ini, para tim di bawahnya berpikir untuk memunculkan ide baru dari karyawan itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu listening atau mendengarkan. Dilakukan oleh seorang manajer, mendengarkan setiap ide yang baik maupun yang buruk dari para bawahan atau para karyawannya, serta permasalahan yang ada di karyawan di tempat kerja. Dengan demikian, karyawan akan terangsang menyampaikan ide, sehingga tumbuh dari karyawan itu apa nih yang membuat mereka nyaman, apa nih yang membuat mereka semangat untuk bekerja. Nah, para manajer inilah yang berhak, para manajer inilah mendengarkan keluhan-keluhan dari para karyawan tersebut. Yang berikutnya itu ide atribusi dilakukan dengan jalan memberikan semacam gambaran atau potongan-potongan ide dan kemudian mendorong para karyawan untuk mengembangkan menjadi ide penuh. Jadi manajer itu memberikan potongan-potongan puzzle untuk kepada karyawannya atau pada bawahannya agar mereka yang menyempurnakan puzzle tersebut. Jadi seorang leader itu atau seorang pemimpin itu, seorang manajer adalah fungsinya ada memberikan contoh kepada bawahannya, juga kepada timnya, agar mereka bisa berpikir sendiri, berpikir kreatif. Gitu. Dengan rangsangan-rangsangan ini, mudah-mudahan nanti akan muncul leader-leader baru. Seperti itu. Jadi terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kesimpulan yang bisa disampaikan adalah seorang manajer itu ketika ingin mengambil keputusan tidak mutlak harus dari idenya sendiri, tapi bisa juga mengikuti atau mencari informasi dari bawahannya, mungkin ada saran, kritik dan masukan dari bawahannya atau dari timnya, sehingga itu bisa memunculkan kreativitas dan inovasi baru untuk organisasi atau perusahaannya. Dan kegiatan itu atau pengambilan keputusan ini, yang pertama adalah yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang akan dihadapi. Jadi masalahnya apa nih? Sebelum manajer itu mengambil keputusan, harus diidentifikasi dulu apa yang menjadi masalah ketika memiliki target tapi targetnya tidak tercapai. Diidentifikasikan dulu masalahnya. Setelah diidentifikasi masalahnya apa, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Apa fakta-fakta yang menyebabkan masalah ini terjadi. Lalu yang berikutnya adalah mempertimbangkan solusi alternatif. Apa nih solusinya ketika sudah diidentifikasi masalahnya, faktanya sudah ada, datanya sudah ada, kita mempertimbangkan apa solusi yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah ada solusi mempertimbangkan alternatifnya seperti apa, lalu pilihlah alternatif yang terbaik. Mana yang kira-kira alternatif atau pilihan yang terbaik untuk mengambil keputusan dalam hal ini untuk memecahkan masalah yang ada di organisasi. Setelah dipilih alternatifnya, pilihan apa yang akan diputuskan, maka dilaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan tersebut. Dilaksanakan, juga tentunya dipantau dan disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Untuk memecahkan masalah itu ada dua metode, ada siklus Deming yang tadi yang menemukan yaitu Edward Deming dengan teori beliau yaitu PDCA ya, Plan, Do, Take, Action. Lalu juga ada metode Perry Johnson
yang kurang lebih sama. Itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasi dan juga kesediaan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari kami. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya pada teman-teman semua. Dan juga pada dosen kami mengaturkan terima kasih atas arahan dan juga bimbingannya. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillah dan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.